Shalom Bapak Ibu, kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kita sudah sampai pada hari yang ke-20 di bulan Januari tahun yang baru ini. Dan biarlah kita akan menjadi lebih sungguh-sungguh ya di tahun baru ini, meningkatkan kualitas iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan, meningkatkan kualitas ibadah, kasih kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ada kemajuan seperti langkah saudara maju, demikianlah langkah kehidupan rohani kita. Amin. Sekali lagi sebelum firman Tuhan, saya ingatkan juga bagi seluruh jemaat untuk sungguh-sungguh memperhatikan tetangga, teman, kanan kiri, ya, ambil beban untuk mendoakan mereka. Amin. Apalagi bagi mereka yang mungkin sudah lama tidak hadir dalam ibadah, ada masalah dan sebagainya, doakan mereka. Telepon mereka. Bahkan kalau perlu, jemput mereka. Pasti pelayanan saudara tidak akan sia-sia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Ya. Jadi tidak hanya sekedar kita berorientasi hidup hanya bagi kepentingan pribadi, sudah harta pribadi, waktu pribadi, ibadah pun pribadi. Tidak, mari kita 2013 kita mulai rubah ya haluan kita, segala sesuatu mari kita arahkan untuk yang lain. Percayalah kalau saudara peduli kepada orang lain, maka Tuhan akan pasti peduli atas hidup saudara. Ya, masih ingat akan segitiga kehidupan kita yang tidak pernah terlepas. Kalau saudara melakukan sesuatu bagi sesama, maka Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Apa yang kau tabur bagi sesama, Tuhan akan memberkati saudara. Sekali lagi tepuk tangan kita bagi Tuhan Yesus. Kembali saya masih mengajak untuk lebih mendalami apa yang menjadi pesan Tuhan dari Efesus pasal yang kelima. Mengulang baca dari ayat 8 sampai dengan yang ke-17. Namun ada tentu poin-poin yang perlu kita dalami dalam bagian pembacaan ini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah, perhatikan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau saudara sungguh-sungguh menghargai akan kasih karunia Tuhan, yang dimana Tuhan sudah mengampuni dosa kita, yang sudah membawa kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Firman Tuhan di suratan Petrus mengatakan, jangan lagi babi kembali kepada kubangan. Ya, kita sudah dibersihkan. Ya, kita sudah dibersihkan. Ini hikmat. Ya, ini hikmat. Ya, jangan sekali-kali kita menyalai lagi. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tuhan mengendaki setiap saudara yang sebenarnya adalah ranting-ranting liar. Sekarang sudah dicangkokkan pada pohon yang asli. Saudara perhatikan bagaimana carang-carang yang asli itu. Karena tidak berbuah, sudah dipatahkan. Dan kemudian saudara dan sayalah yang dicangkokkan pada pokok pohon itu. Kalau yang asli saja tidak disayangkan untuk dipatahkan. Apalagi yang tidak asli. Maka mau tidak mau kehidupan kita harus berbuah. Kapan dan bagaimana kita berbuah? Yaitu ketika kita hidup sebagai anak-anak terang. Otomatis itu namanya. Saudara tidak perlu kemudian mengkaji atau menginventarisir apa saja itu yang disebut dengan buah. Kebaikan, kemudian keadilan, dan kebenaran. Seberapa banyak saya harus menghasilkan kebaikan? Seberapa banyak saya harus menghasilkan keadilan? Seberapa banyak saya harus menghasilkan buah kebenaran? Tidak perlu saudara pikirkan itu. Begitu saja saudara dan saya hidup di dalam terang sebagai anak terang, otomatis namanya rambutan berbuah rambutan. Amin. Ya, pasti berbuah. Yang setuju berikan tepuk tangan. Haleluya. Jangan kemudian malah berkata saya sudah berbuah baik. Saya sudah ini, saya sudah ini, saya sudah ini. Itu namanya saudara membuat hidup saudara sendiri tertahan untuk berbuah. Yang paling penting sekarang adalah mengkaji
melakukan evaluasi apakah sungguh-sungguh saudara dan saya yang sudah ditebus dosa, yang sudah dibawa kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib, apakah kita sekarang ini sudah hidup sebagai anak terang. Itu saja yang kita harus pergumulkan. Ya, lanjut. Dan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Jelas di luar terang tidak berbuah, bahkan yang ada adalah hukuman. Tetapi bahkan Tuhan meminta supaya kita sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tidak lagi, ya, tidak lagi. Saudara, saya kemarin pada saat melihat televisi menangkap satu kisah di mana pada waktu itu ditayangkan tentang seorang wartawan dari salah satu televisi yang mau meliput di basement Plaza OEB. Itu dilarang, bahkan ditangkap oleh 2 satpam keluar. Dan rupanya kecurigaan wartawan ini sudah ada lebih dulu sehingga akhirnya sekarang jadi masalah. Ya, jadi masalah karena ada korban ternyata di dalam situ. 2 bisa diselamatkan, 1 kedapatan meninggal karena terlambat untuk diberikan pertolongan. Dan wartawannya di dalam kesempatan yang berbeda, dia sudah mengadukan ke Polda dan dia mulai memberikan komentar. Seandainya saja itu bisa kami liput, kami datangi masuk ke dalam untuk bisa tahu apakah di bawah itu ada orang dan sebagainya, mungkin tidak perlu jatuh korban. Ini hanya contoh-contoh saja. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memikirkan yang terbaik, hanya ada kepentingan pribadi, ada rahasia apa dalam satu gedung? Ya, jadi kalau kita hidup sebagai anak terang, itu otomatis kita akan pasti berbuah. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Ini tuntutan zaman, saudara. Karena kita menjalani kehidupan sekarang ini bukan hanya seperti kemarin. Tetapi hari-hari ini Tuhan bukan saja memperingatkan supaya bertobat. Bukan saja supaya kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Bukan saja kita hidup harus menjadi baik, menolong orang lain. Tapi ingat saya ingin katakan, ini zaman, ini masa di mana Tuhan sedang melakukan penampian. Ini masalahnya. Yang sungguh-sungguh kita ini tuntut seperti katakanlah tim olahraga yang pertama masuk, kemudian ada prakualifikasi, ada ini, ada perempat ini, per-8 final, perempat final, kemudian semifinal. Seperti itu, akhirnya kitalah pemenang-pemenang, lebih bahkan dari pemenang. Ini masa adalah masa penampian masalahnya. Jadi tidak bisa kita lakukan jangan sambil kemarin pada waktu saya melakukan dosa nggak ada masalah tuh, nggak ada hukuman. Ya jadi sekarang kalau saya berbuat salah lagi ya nggak masalah lah, kan cincai. Tuhan kan baik ya, kan maha pengampun. Dia penuh kasih karunia. Jangan menyalahgunakan kasih karunia. Lanjut. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu akan menjadi nampak. Ini contoh ya. Sebab semua yang nampak adalah terang. Perbuatan baik itu adalah anak-anak terang. Perbuatan baik untuk menjadikan orang lain diberkati, orang lain menjadi senang, orang lain menjadi keberkatan, itu adalah perbuatan anak-anak terang. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, bangun. Ya, berjaga-jaga, waspada. Ini waktunya kita bergerak, ini waktunya kita melakukan sesuatu. Dan bangkitlah antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Inilah saatnya Kristus bercahaya. Melalui apa? Bukan lagi melalui matahari. Sebab sebentar lagi matahari itu akan hilang. Manusia tidak akan lagi membutuhkan matahari. Ketika terang Tuhan itu bersinar atas kita, maka terang itu bukan lagi berasal dari matahari, tetapi dari terang kehidupan, yaitu Yesus Kristus yang ada pada saudara dan saya. Inilah waktunya. Yang dianggap siang bukan lagi oleh karena matahari sudah terbit, tetapi yang dianggap siang di mana orang banyak punya kesempatan untuk bergiat, untuk melakukan pekerjaan dan memiliki pengharapan adalah ketika gereja Tuhan bangkit.
ketika gereja Tuhan melakukan perannya yang setuju dan mengerti. Tepuk tanganmu bagi Tuhan Yesus. Berapa hari ini saya mengambil kesepakatan dengan jemaat, dengan saudara, terutama juga saya sampaikan kemarin di hari Sabtu, bahwa yang dimaksud mengerti adalah melakukan. Saya mengerti Pak, tapi saya belum melakukan. Tidak lagi, zaman 2013, kalau saudara mengatakan mengerti, berarti saudara melakukan. Paling tidak saya harus melakukan. Amin. Ya. Firman Tuhan jangan hanya dikulak. Kenapa saya pakai kata dikulak? Kalau dikulak dijual lagi. Ya, firman Tuhan 23 Amsal mengatakan, ya, jangan kau jual itu kebenaran, tetapi malahan apa? Belilah untuk kepentingan kita. Jangan dijual. Makanya kalau dipakai kata kulaan kemana? Kulaan. Ya kulaan kemana? Gerejanya mana? GKJJ katanya. Kulaan firman. Lalu dibanding-banding. Nggak sempat melakukan. Saya berani jamin saya tidak akan pernah khotbah dari kitab yang lain. Saya akan khotbahkan perjanjian lama, perjanjian baru dari Tuhan Yesus. Sekali lagi yang mengerti, siap melakukan kebenaran. Berikan tepuk tangan, haleluya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Sudah waktunya evaluasi, sudah waktunya introspeksi, sudah waktunya ada penilaian. Ada satu hal yang harus kita banggakan. Apa yang harus kita banggakan selama ini sebagai anak Tuhan? Sudah berapa lama? 10 tahun, 15 tahun. Pelayanan 10 tahun, 15 tahun. Apa yang dibanggakan? Karena akhirnya kita harus sadar, seperti saja Rasul Paulus pernah mengatakan, bahwa terima kasih ya untuk persembahan-persembahanmu. Tapi akhirnya dia berkata apa? Yang diperhitungkan, yang kuperhitungkan bukan lagi persembahanmu, tetapi buahnya. Apa artinya kita ibadah nggak ada buah? Apa artinya pekerjaan baik nggak ada buah? Ini waktunya. Perhatikan hidup saudara dan saya. Ya, saya pun semakin tambah umur, tambah sepuh. Ya, saya terasa sekali dalam beberapa hari ini, wah, hanya oleh karena begitu loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Kemarin setelah minggu pertama di sini, lalu sepenuhnya saya melayani Surabaya untuk ini, lompat sana, hujan, berangkat. Ya, bisa jadi. Padahal kalau soal makan tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat kalau soal makan. Ya, saya akui Tuhan pelihara luar biasa. Saya bisa jadi kelelahan yang luar biasa. Akhirnya saya kemarin begini. Saya ngomong kalau tidak salah dengan Pak Sam. Pak Sam, melayani minggu pertama di bulan Januari setiap tahun kan saya melayani pengurapan. Kenapa ini kok kesel sekali hari-hari ini? Rasanya belum selesai, padahal 6.30 saya belum melayani. Ternyata setelah saya buka agenda saya, mestinya kalau ibadah pembukaan itu hanya 3 kali ibadahnya, digabung. Tapi kemarin kan saya layani 5 kali. Bahkan bukan 5 kali, 6 kali karena ada rebunya. Sabtu, Minggu 5 kali. Plus pengurapannya. Itu pun belum selesai, 6.30 belum, 8 belum, dan yang jam 9 diisi juga belum. Tapi setelah pikir lagi, iya rupanya wis tambah tua. Kalau ada ulang tahun, wah selamat ya, selamat ya, selamat ya. Saya sering kali dingklu, iya tambah umurnya, berarti kurang jatai. Ya. Karena pagi hari ini saya akan lebih mengarah fokus kepada soal pergunakanlah waktu. Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas di sini ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Dan karena hari-hari ini adalah jahat. Percuma kita bangun, hai bangun, bangkit dari antara yang mati. Habis itu tengok. Untuk apa bangun? Memanfaatkan waktu. Untuk apa bangkit? Untuk do something. Lakukan sesuatu.
Sepakat pagi ini saudara dan saya diingatkan Tuhan, pergunakan waktu. Katakan pada istri suamimu, kanan kirimu, pergunakan waktu, pergunakan waktu, pergunakan waktu. Bangun, 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 pergunakan waktu. Bangun, 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 pergunakan waktu. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita Yesus. Kenapa dikatakan nggak enak lagi dikatakan di situ pergunakan waktu? Ya tandemnya, sebelahnya, masalahnya adalah hari-hari ini jahat. Jadi saya ingin memberita pagi ini adalah untuk benar-benar kita menjadi orang yang berhikmat. Orang yang sungguh-sungguh kita punya pengertian. Orang-orang yang menjadi bijak, yang cakap, yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Salah satunya adalah ketika saudara dan saya bangun, orang kok tidur terus saja. Amsal mencatat apa? Orang-orang malas. Bangun, tidur lagi. Habis tidur, bangun, tidur lagi. Maka datanglah kemiskinan. Bangun untuk melakukan sesuatu. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang coba mari di situ dikatakan pertama memang pergunakanlah waktu. Pergunakanlah waktu yang ada, yang diberikan kepada kita. Sekaligus saya ingatkan, pergunakanlah tenagamu yang ada, energimu yang ada, kesempatanmu yang ada, hartamu yang ada, kasih karunia yang ada. Pergunakanlah atau manfaatkanlah itu semua. Nah, sekarang saudara yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, percayakah saudara bahwa saudara telah memiliki iman? Semua punya iman? Apakah imanmu sudah pergunakan dengan baik? Kita beri dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Buka Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga. Kalau kita memang sudah punya iman, ya pergunakan imannya. Waktunya untuk memanfaatkan, mempraktekkan iman. Pergunakan waktu untuk apa? Baca firman, untuk berdoa, untuk beribadah, untuk melayani. Tapi lepas dari itu kita akan diperhadapkan pada kegiatan atau kesibukan sehari-hari. Menjalani kehidupan, pekerjaan, bisnis, keluarga. Ada masalah. Nah sekarang pergunakanlah iman yang ada. Saya mulai baca ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita ada masalah, mungkin saudara akan sering lalu ditanya, Ibu, kita kan orang beriman. Pak, kalau masalah iman sih Pak, di rumah banyak stok Pak. Meminta seberapa Pak? Sekeranjang, saya bawain Pak. Kan bukan soal itu toh. Seberapa banyak iman kita. Sekecil iman yang sudah Tuhan berikan, yang sudah mengarahkan hati kita, yang membuat mulut bibir kita bisa berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku, pribadiku, itu adalah anugerah. Tidak ada seorang pun dapat berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan oleh karena Roh Kudus. Berarti iman itu adalah hadiah yang memperlengkapi kehidupan saudara dan saya. Dikatakan dalam Efesus pasal 6, iman itu sebagai perisai. Pergunakan. Amin. Ada masalah, pergunakan iman. Maka saudara akan melihat bagaimana kuasa, mukjizat akan turun menyelesaikan masalah. Maka kalau kita punya iman, jangan separuh-separuh. Di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Pergunakan mumpung ada. Kemarin saudara, setelah minggu pertama, hari Selasanya pulang dari sini, terus Selasanya saya fellowship dengan full timer di Surabaya. Habis itu kemudian selesai fellowship, baca firman, berdoa, waktu saya lihat 11:30 siang.
Lalu saya mulai lihat ini, istrimu di mana? Coba telepon. Ada Pak? Sudah telepon. Ada acara? Enggak ada. Ini ada yang oh ada, ya saya oke. Oh enggak bisa Pak, istri saya kerja, oke. Ada Pak? Ayo kita makan sekarang. Makan. Ya, kan makan itu juga bagian dari iman. Makan bersama Kisah Rasul 2 ayat 41-47 ya, kumpul bersama, makan bersama. Wah saya ajak semua makan. Ayo, oke, pesan apa saja? Pesan aja, semua pesan. Wow. Pokoknya saya minta masing-masing pesan kesukaan sendiri-sendiri. Jadi kalau makan bersama kan saya pesan. Berapa macam? 6 macam, cukup, sudah. Ini enggak. Masing-masing pesan kesukaannya sendiri. Wah, mungkin mereka rasanya tumben Bapak Ibu. Begitu selesai, habis itu bayar berapa habisnya. Wah, memang habisnya mahal. Begitu saya mengeluarkan amplop, saya kasih. Mas, bayarannya. Apa ini Pak? Lo kertas gini, sudahlah baca. Voucher. Oh makanya Bapak ini ngajak makan voucher gitu. Ada berapa lembar itu isinya itu kalau dihitung berapa juta gitu sudah. Ya tahu berapa lembar. Wah dibayar, masih pulang. Ini masih ada, nanti saya tunjukkan masih ada. Memanfaatkan. Amin. Saudara yang punya iman, saudara harus memegang imanmu. Berikan tepuk tanganmu. Haleluya. Oh sudah ada percaya kok tanggung-tanggung. Ayo. Loh. Percaya kok separuh-separuh itu loh. Berarti apa? Loh. Kan di situ ayatnya tadi mengatakan, janganlah kamu bodoh. Tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi di sini dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah pernah bersandar dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, tetapi pada pengertian Tuhan, hikmatnya Tuhan, apa kata Tuhan. Sambil contoh saudara yang memanfaatkan iman. Itu perempuan yang mengalami perdarahan. Berapa tahun? Ya masih 12 tahun. Ya kita baca ayatnya itu dalam Lukas 8. Ya, Lukas 8 ayat yang ke-43 langsung saja. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita perdarahan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ini wanita yang memanfaatkan mempergunakan waktu yang ada dan memperlengkapi dirinya dengan iman. Datang di kerumunan banyak orang itu dengan berkata apa? Jika aku menjamah ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Ini loh yang dihargai Tuhan. Ada orang kita ini, punya ini, ngaku tidak punya. Punya uang di dompet, maaf Pak saya tidak punya. Di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, alah kamu medit aja. Ya, ngono kondo rano, ya rano tenan no. Ya, habis ini uang yang ada di dompet, habislah kamu. Uang ada jangan ngomong tidak ada. Kalau ada, yang ngomong ada. Amin. Kalau kita memang harus melakukan, ya lakukan, nggak usah ditunda. Pergunakan waktu yang ada. Karena waktu ini berjalan terus, nggak bisa diulang. Apa waktu-waktu kemarin yang kita sia-siakan nggak bisa kita klaim. Nggak bisa kita minta rewardnya. Nggak bisa kita minta poinnya. Aku kemarin kan belum pakai itu waktu Tuhan, aku tak minta Tuhan waktu. Nggak bisa. Ya, ada perusahaan saja di mana salah satunya perusahaan yang saya temani ini, yang dulunya kalau cuti nggak diambil tahun lalu masih diambil. Sekarang ada aturan baru, kalau cuti tahun lalu nggak diambil, hilang. Ya, jadi apalagi Tuhan nggak bisa. Tuhan, aku kapan kan tidur 4 tahun Tuhan. Jadi perpanjang dong umurku 4 tahun. Ya, nggak bisa. Jadi sekarang ada. Kita sudah bangun, kita sudah bangkit. Waktu sudah ada, diberikan. Kesempatan diberikan. Apalagi iman sudah ada bagi kita. Ayo kita pergunakan.
Semakin kita banyak kali menggunakan iman sebagai orang benar, semakin banyak mukjizat kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Maka di sana disertakan kepada kita, saudara perhatikan, ini juga pelajaran yang baik. Jangan saudara memisahkan satu dengan yang lain sehingga saudara tidak mendapatkan pengertian yang utuh. Kalau saudara sedang mempraktekkan iman, maka harus ditemani dengan yang lain. Di situ dikatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, jangan ditambahkan begini, apa pengertian tambah-tambahi atau bahkan mungkin membuat kita iman kita tidak utuh, membuat iman kita menjadi cuil, nggak sempurna. Di situ dikatakan iman yang kita akan nyatakan kepada Tuhan itu jangan lagi ditambah dengan hal-hal yang lain. Bahkan dikatakan lebih jauh ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu. Segala lakumu. Jangan berkata begini, Tuhan dalam hal ini, karena aku tidak bisa menyelesaikan hutang Tuhan. Dalam hal ini, aku percaya kepadamu. Dalam hal ini. Jadi hal yang lain tidak percaya. Dalam segala laku kita, Engkau Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Saudara mungkin sedang mengalami sakit, doa saudara bisa saudara tambahkan, Tuhan, bukan hanya soal sakit ini aku bergantung kepadamu. Selama ini sesungguhnya Engkau lah memelihara aku, yang mencukupi aku dalam segala keperluanku. Sesungguhnya Engkau lah yang menjadikan aku hidup. Tanpa Engkau aku tidak hidup, Tuhan. Amin. Untuk lebih manis doanya juga bisa aja. Han, kan lebih enak didengar. Wah, di sebelah kamar bilang, wah itu pasti ada suaminya, ada istrinya. Han, padahal saudara sedang berdoa, Tuhan, gitu ya. Haleluya. Dalam segala perkara, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah. Maka lebih lagi diperjelas lagi, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Ini kelengkapan supaya kuasa mukjizat itu datang. Totally. Percaya kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai ada kata-kata dalam hal ini Tuhan, aku percaya. Tapi hal yang lain tidak. Ya, semuanya. Mulai dari menggerakkan anggota tubuh, kalau bukan Tuhan, mana mungkin saudara? Nggak bisa. Ya, nggak bisa apa-apa. Satu saraf saja di dalamnya sini kecepit. Udah, macam-macam lah yang terjadi. Ya, maka jangan kita sampai menganggap diri kita bijak, kita ngerti, kita kuat, kita bisa dan sebagainya. Aku bisa karena Tuhan. Aku bergerak karena Tuhan. Aku berhasil juga karena Tuhan. Berikan kembali tepuk tangan. Haleluya. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah imanmu, pergunakanlah kesempatanmu total. Makanya selalu dikatakan yang namanya kasih itu adalah segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, akal budi. Ketika kita ibadah total Yesus. Amin. Ini contoh yang baik, hanya 2 jam. Masa kita nggak bisa memandang? Coba saudara bayangkan saudara sedang berbisnis dan sedang membangun apa MOU atau apa dan sebagainya. Tapi sebentar-sebentar telepon, sebentar ya. Padahal saudara orang itu datang katakanlah dari Jepang atau dari luar negeri khusus datang untuk temui saudara. Sementara kita nemoninya sak karwede. Pulang. Hanya mungkin 1 jam tapi kita harus konsen. Harus penuh. Ibadah ini pun 2 jam penuh. Hanya Yesus. Saya percaya hati saudara saat ini pun dinilai Tuhan. Pulang dari tempat ini, berkat sudah menantikan. Jadi dengan segenap hati. Bahkan saya teruskan pada ayat 9, kalau kita punya harta, kesempatan kita mempermuliakan, mempergunakan harta kita, mempergunakan waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu 10, dan maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeranmu akan meluap dengan buah anggurnya.
Ini bukan janji Pak Sudi kalau saya bisa aja bohong. Ya, tapi ini adalah firman Allah. Dia yang berjanji, kalau saudara pergunakan waktu dan hartamu untuk memuliakan Tuhan, lumbungmu pasti akan diisi penuh. Tepuk tanganmu bagi Tuhan kita Yesus. Kita seringkali jauh ke sana, naik ke gunung, turun lembah, nyebrang kota ke sana kemari dan sebagainya, hanya untuk mencari berkat. Buang-buang waktu, padahal segala sesuatu rahasia resep kehidupan sudah ada di depan mata kita. Ada banyak orang dalam bisnisnya juga minta cespleng. Langsung satu proyek, langsung dapat uang 32 miliar. Kayak Angela Sonda saja. Yang tidak pakai kerja, tidak pakai apa, langsung kaya. Itu jelas orang fasik. Itu bukan perilaku orang benar. Ya, maka di sini coba perhatikan di sini, ini luar biasa. Pergunakanlah waktu, pergunakanlah hartamu, pergunakanlah apa yang Tuhan berikan kepada saudara dengan sepenuhnya. Karena tidak kepada setiap orang Tuhan itu mengaruniakan. Iman saja tidak kepada setiap orang. Seperti begini saja tidak kepada setiap orang Tuhan memberikan pengertian. Bersyukurlah kalau saudara mendengarkan firman Allah, kita semua menangkap pengertian Tuhan. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan dengan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ketika saudara dididik Tuhan, ketika ada masalah, sepertinya kita sedang dicambuk, sedang di attention. Aduh, ngomong attention jadi eling cucu saya. Saya ini waktu anak-anak saya kecil tidak pernah tak setrap, saudara. Tak sayang, saya ngomong sama anak saya. Dek, kalian kecil apa ya bapakmu pernah nyetrap? Apa pernah tak lebok ke kamar? Oh sekarang lain, harus. Jadi saya lihat cucu saya itu diam di pojokan meneng karena di tension sama bapaknya. Dek, tidak boleh pegang. Ayo, 30 menit. Sakno tuh. Opa gak teko. Ya. Tapi saya ingin katakan benar karena firman Tuhan itu mengatakan seperti seorang ayah mendidik anaknya. Semua untuk baik. Ya, jadi ketika saja saudara sekarang ada masalah, terasa seperti itu hukuman, terasa itu sesuatu yang nggak enak loh kehidupan, pergunakanlah waktu Tuhan untuk mendidik saudara. Pergunakan, Tuhan teruskan. Aku percaya ujung dari semuanya adalah kebaikan. Berikan tepuk tangan. Itu hikmat. Jadi jangan kemudian datang, tolong Pak Indra Sunyoto doakan saya Pak. Supaya Tuhan mengangkat beban saya. Tidak kuat Pak, tak kuat Pak, tak kuat. Pak Sudi tidak akan pernah mau doakan orang yang minta bebannya diangkat. Malahan saya akan Tuhan teruskan. Kalau perlu tambahkan Tuhan. Sebab aku percaya pencobaan yang dialami tidak pernah melebihi kekuatannya. Pada saat dia dicobai, engkau sudah buka jalan. Pergunakan waktu untuk dididik. Lah kapan lagi kita jadi pinter? Kalau kita tidak memanfaatkan waktu pendidikan. Jangan anggap enteng tuh. Waktu-waktu pendidikan. Saudara sendiri bisa bayangkan ya kalau saudara dapat kesempatan sekolah waktu SD atau SR, sekolah rakyat, saudara nggak ambil waktu. Apakah saudara bisa nulis? Ya, nggak bisa kan? Waktu ambil. Lulus SD, lulus SMP, jalani, jalani. Ya, ambil waktu. Pergunakanlah waktu yang ada. Sebab dalam Tuhan rumusnya segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kembali tepuk tangan saudara bagi Tuhan Yesus. Saya tambahkan tentang perwira Kapernaum yang memanfaatkan imannya. Ya, coba buka, menambahkan dari penjelasan wanita berdarah dari Matius 8 ayat yang ke-58. Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Dia memanfaatkan lewat, langsung.
Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku datang menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi ya akan datang, akan itu kan kapan? Jangan-jangan nanti kayak Lazarus 2 hari lagi. Ya sakit, nggak sembuh malah mati. Daripada gitu sudah perkatakan saja sepatah kata. Memanfaatkan iman, percaya yang ada pada dirinya, total percaya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk akan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan. Ingat, saya ulangi, karena tidak mempergunakan imannya. Halo, amin. Sementara orang-orang terakhir nanti akan nyalip saudara. Ya, nyalip saudara, mendahului saudara. Yang terakhir jadi yang terdahulu. Ya. Sedangkan anak-anak kerajaan, ayat ini aduh miris saudara. Aduh. Ya, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Karena apa? Tidak mempergunakan waktu, tidak mempergunakan imannya, tidak mempergunakan kesempatan atau kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya ingin katakan, pergunakan iman yang sudah miliki. Waktu yang sudah ada, totally percaya kepada Tuhan, maka mujizat pasti datang. Berikan tepuk. Pergunakanlah waktu sebab hari-hari ini jahat. Saudara tidak mempergunakan waktu yang ada, maka kejahatanlah yang datang. Seperti kisah Daud, pada waktu pergantian tahun mestinya para raja-raja Israel maju berperang. Tetapi waktu itu Daud, santai ya. Berjalanlah di suatu rumah. Wah, lihatin, siapa tuh yang mandi tuh? Berbusa lagi, pakai sabun apa itu? Maka jatuhlah, pakai sabun Lux, Lifebuoy. Kan mengatasi semua virus ya, semua masalah penyakit. Coba panggil dia, kok rasanya lumayan ya. Aku bangun tidur kok melihat pemandangan yang indah. Haleluya. Tidak mempergunakan waktu yang ada, iman yang ada, maka kita bisa jatuh dalam kejahatan. Sebab itu satu kalimat, pergunakanlah waktu yang ada sebab hari-hari ini jahat. Saya ingin mengajak saudara-saudara yang masih diberi Tuhan waktu, diberikan kasih karunia, apalagi iman, pergunakan semuanya itu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup ini. Kembali berikan tepuk tangan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dan saya juga akan mengajak saudara tentang kasih karunia itu. Kasih karunia, ya, kasih karunia. Pergunakan kasih karunia yang ada. Kesempatan berbuat baik, pergunakan waktunya. Bisa jadi nggak datang. Aduh, kemarin itu kenapa ya saya tidak segera saja ya turun dari mobil untuk menolong. Sekarang saya kembali lagi ke tempat itu, ternyata ibunya sudah meninggal. Ini ada kisah saudara tentang seseorang yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menolong seorang ibu yang yang sedang mengalami sakit, membutuhkan uang untuk makan. Ketika orang ini tadi diberi kesempatan Tuhan untuk menolong orang itu, enggak dia lakukan. Akhirnya dia besoknya baru datang. Dan ternyata kedapatan si ibu yang mau ditolong itu sudah meninggal. Betapa dia itu sangat kecewa. Ya, apa peribahasa mengatakan?
sesal kemudian tak berguna. Ya, jadi kalau kita memang Amsal 3 ayat 27, beberapa saat yang lalu pernah kita baca, kalau memang kita bisa berbuat baik, lakukan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu apa? Melakukannya. Jangan tahan, hari ini, menit ini, lakukan. Semasa ada kesempatan, karena perbuatan saudara, perbuatan baik saudara itu adalah taburan yang baik, investasi yang baik. Kalau toh saudara tidak menuai, saya pastikan anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Bahkan anak cucumu akan dijadikan saluran berkat bagi banyak orang. Berikan tepuk tanganmu, haleluya. Pergunakanlah waktu, pergunakanlah juga kasih karunia Allah. Jangan disia-siakan. 2 Korintus 6 itu berbicara tentang jangan sia-siakan kasih karunia. Sebagai teman-teman sekerja, ayat pertama, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kalau kita sedang diberi kesempatan ibadah, kesempatan melayani. Jangan dengan berbagai alasan begini, begitu, begini. Ada saja, ternyata begitu sudah waktunya untuk melayani, nggak bisa lagi. Aduh Pak, kemarin pada waktu sehat saya nolak pelayanan. Sekarang saya tergeletak begini Pak, nggak bisa apa-apa. Tolong Pak doakan Pak, kalau sembuh Pak saya akan melayani Tuhan Pak. Benar Pak. Alah demben orang ngono. Ditawani bolak-balik nolak saya gitu. Tolong Pak sembuhkan Pak. Saya sumprit Pak, sembuh melayani Pak. Waktu ngeletak saya tidak bisa apa-apa. Saya percaya saudara yang hadir semua ini beroleh kasih karunia Tuhan. Manfaatkan dengan baik. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan yang baik. Ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Ada kesempatan memberitakan, lakukan. Ada kesempatan untuk ini, lakukan. Amin. Ya, beribadah, lakukan. Melayani, lakukan. Dan juga, saudara yang kasih Tuhan, manfaatkan juga janji Allah. Pergunakan waktu. Tuhan sudah janji. Ya kita kan bisa nagih tuh. Seperti seorang pejabat kan, wah habis pemilu kemudian wah bawa itu. Ayo janjimu mana kan gitu. Pergunakan janji itu. 2 Korintus 7. Saudara mendapat kesempatan, sudah dapat janji, pergunakan. Abraham itu hidup oleh karena janji. Dia pakai menopang menjadi kekuatan hidupnya. Ya. 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki apa? Janji-janji itu. Maka kita pergunakan dengan cara apa? Untuk apa? Bukan hanya sekedar nagih janji, tapi dikatakan ayatnya firman Tuhan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Yang mengerti dan setuju, kembali tepuk tangan bagi Tuhan. Artinya begini, tidak kepada semua orang yang menyucikan dirinya diterima oleh Tuhan. Kita yang memperoleh kasih karunia, mendapatkan janji, karena kita berdiri berjalan pada jalan itu, pada kebenaran itu, pada kehidupan itu, yaitu Yesus. Ketika kita dapat janji itu, kita pergunakan, maka upaya usaha untuk menyucikan diri kita itu memberikan arti yang sangat besar. Mendapat pengakuan. Bagus kamu mempergunakan kesempatan. Seperti Ibrani 10 ayat 19. Kita punya keberanian untuk datang ke tempat yang kudus. Karena saudara dan saya sudah beroleh pengampunan dosa. Yang mengerti kembali katakan amin, dan berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan kita Yesus. Maka sekali lagi pergunakanlah waktu yang ada. Sebab hari-hari ini jahat. Nggak ada pilihan lagi, nggak mempergunakan waktu yang ada, maka kita akan jatuh keseret kepada kejahatan.
Ada waktu berkumpul bersama-sama. Coba kalau enggak dipakai untuk membicarakan hal yang baik, maka biasanya langsung gosip. Nah, kan? Jadi pergunakan, jadi enggak ada pilihan lagi, terang, gelap, terang. Enggak milih terang ya gelap. Enggak ada tengah-tengah. Sekali lagi saya ulangi ayat itu, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini kita ini kejar-kejaran. Maka untuk itu kita sedang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, bukan sekedar untuk diri kita. Kita beribadah untuk memberkati kota Malang Raya. Kita beribadah untuk Indonesia Raya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Tuhan memberikan kepada kita juga untuk mengembangkan pelayanan ini. Sekarang ada ibadah di 3 tempat. Dan sangat mungkin dalam waktu dekat kita akan segera membangun satu tempat ibadah. Maka itu adalah kesempatan. Mari kita pergunakan kesempatan itu untuk menjangkau jiwa yang lebih banyak. Supaya Malang Raya diberkati oleh Tuhan. Indonesia Jaya digenapi oleh Tuhan. Pergunakan waktu. Kapan lagi? Sekalipun saya sadar. Aduh sekarang ini begini aja. Sejak kemarin saya itu. Kemarin ngajar apa cekelan itu sampai sama Pak Indra disediani kursi. Ya, karena terus terang ini goyang. Ya. Supaya katanya tetap sampaikan Pak, jangan tidak disampaikan sekalipun sambil duduk. Yang penting kan jemaat itu kan perlu firman Tuhan. Ya, sekalipun saya sambil silo kan tidak masalah sebenarnya ya. Tapi karena saya masih bisa berdiri, diberkati saudara. Maka manfaatkan. Saya sudah harus menyampaikan pesan firman Tuhan ini dalam kelemahan tubuh. Tetapi saya tidak mau roh saya pun menjadi lemah. Maka manfaatkan berita ini. Untuk sungguh-sungguh kita akan lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan panjang bagi Tuhan yang luar biasa baik. Demikian juga saya sudah memperkenalkan di MKMK untuk proyek My Home. Pergunakan proyek yang ada ini untuk benar-benar kita menghadirkan hadirat Tuhan di lingkungan di mana kita ada. Doakan lingkungan saudara, RT saudara, RW saudara, jalan di mana rumah saudara ada. Mungkin di tempat saudara ada SD, ada SMP, ada kampus. Doakan. Amin. Mengerti? Berikan sekali lagi sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Kita berdoa.